Ia tetap mengatur kekaisaran lewat tangan orang-orang kepercayaannya. Tetapi kekuatan mutlaknya telah surut. Ia mulai merasa kesepian dalam lautan kekuasaan yang ia bangun sendiri. Sebagian pejabat mulai meremehkannya, menganggapnya sebagai simbol tua yang rapuh. Putranya Askia Musa memiliki ambisi besar. Dalam diam, ia menggalang dukungan dari para jenderal dan pejabat yang merasa tersingkir. Pada tahun 1528 kudeta pun terjadi. Di malam yang gelap, istana dikepung. Askia Muhammad dilucuti dari kekuasaannya dan dibuang dari pusat pemerintahan. Namun ia tidak dibunuh. Tak seorang pun berani menumpahkan darah Raja Suci itu. Musa tahu, membunuh ayahnya sama saja membakar dirinya dalam sejarah. Beabsin tahun-tahun dalam pengasingan. Di pengasingan, Askia Muhammad tinggal di sebuah rumah sederhana di Gao. Dari megahnya singgasana, ia kini hanya duduk di atas tikar menghadap kiblat. Namun kedamaian jiwanya tak pernah padam. Setiap hari, ia tetap memimpin salat, mengajar anak-anak kecil membaca Quran, dan menerima tamu yang datang mencari nasihat. Ia menulis surat-surat kepada gubernur-gubernur yang masih setia. Beberapa di antaranya bahkan tetap menganggapnya pemimpin sejati. Meskipun kekuasaan politik telah dirampas, karisma spiritualnya tetap mengikat rakyat. Bahkan sebagian dari tentaranya yang dulu sering datang diam-diam untuk mencium tangannya dan meminta doa restu. Ia pernah berkata kepada seorang ulama yang mengunjunginya, "Aku telah kehilangan istanaku, namun aku belum kehilangan Tuhanku. Dan selama Allah bersamaku, aku tak pernah benar-benar sendirian." Waktu terus berjalan. Ia melihat dari jauh bagaimana anak-anaknya saling berebut kekuasaan. Kekaisaran mulai retak dari dalam. Tapi ia tak menyimpan dendam. Ia percaya, sejarah akan menilai siapa yang membangun dan siapa yang menghancurkan. Bab 9, keheningan terakhir. Pada suatu malam di musim panas, suara angin gurun melolong lembut. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya di langit. Gao, di dalam sebuah rumah kecil, Askia Muhammad berbaring dengan tenang. Usianya hampir mendekati 80 tahun, usia yang sangat lanjut bagi zaman itu. Ia menggumamkan ayat terakhir dari surat Al-Fajr. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai." Subuh belum tiba saat ruhnya meninggalkan jasadnya. Kabar kematiannya menyebar cepat ke seluruh penjuru Songhai. Tangisan terdengar di Timbuktu, doa mengalir di Jene, dan salawat dilantunkan di setiap masjid yang pernah ia bangun. Pemakaman dilakukan dengan khidmat. Ia dimakamkan di Gao, dalam sebuah makam batu yang kokoh dan sederhana, namun hingga kini masih berdiri sebagai warisan abadi. BABX, warisan yang tak terpadamkan. Setelah kematiannya, Kekaisaran Songhai terus bertahan beberapa dekade, namun tak pernah lagi mencapai kejayaan yang sama. Tanpa visinya, Songhai mulai melemah, hingga akhirnya jatuh ke tangan bangsa Maroko dalam